teman-teman semua, kembali lagi ke Coach 66 ya di channelnya Anak Strata. Hari ini kita ditemani ya sama pemain yang bisa dibilang cukup langka ya. Kenapa cukup langka? Karena belum banyak yang tahu dan punya ya history yang cukup unik lah ya. Karena dia berasal dari Australia tapi punya keturunan Indonesia. Jadi ya, yuk kita kulik aja ya. Bagaimana ceritanya dengan Brian ya, oke? Siap. Sip, mantap. Brian, thank you udah datang ya. Oke, ya langsung aja kalau gitu ceritain Brian tuh siapa sih? Jadi mungkin lebih cerita lah. Brian itu mungkin ya siapa tuh Brian? Sekarang main di mana gitu? Ya, tell more about yourself. Aku Brian, aku lahir di Australia. Mama sama papa memang originally dari Jakarta, Indonesia. Aku ya semua my whole life udah di Australia, sekolah, bola, semua di Australia. Aku sekarang lagi main buat St. George. St. George? Di kayak Liga 2 lah, bilang buat Indonesia baru di Australia. Oke. Aku pemain gelandang 6 or 8. 6, 8 or 10? Ya, or 10. Or 10 ya. Because, semuanya saya nonton YouTube-nya kayaknya ada beberapa peran main di peran number 10. Ya, dari aku pemain midfielder yang main gelandang yang ya suka main sepak bola, yang hobi sepak bola, jadi ya salah satu hari bisa main di dunia profesional sepak bola. Menarik. Terus kalau ngomong soal tadi St. George main di Liga 2 Australia, nah itu bagaimana ceritanya kenapa Brian bisa direkrut oleh St. George di Liga 2 Australia? Ya itu aku direkrut abis tahun kemarin aku main buat Macarthur Bowl, itu tim A-League. Ya aku di tim kayak U23-nya di A-League. Oke, ya. Ada satu pelatih dia namanya ex pemainnya namanya Mark Milligan, dia baru retire, dia pindah ke St. George. Aku dapat offer buat main ke situ. Habis itu aku accept aja ke dekat juga dari rumah. Oke. Tadi nama tim U23-nya apa? Macarthur FC. Macarthur FC. Nah, waktu itu ceritanya bagaimana sih bisa masuk Macarthur FC? Mungkin kan tadi kan Brian ada ngomong ya, dulu ada masuk sekolah bola, mungkin di sana bilangnya soccer school gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Jadi aku klubnya memang aku signingnya sama klub namanya North Shore Mariners. Oke. Tapi ada tim baru di A-League masuk namanya Macarthur FC. Dia mau tim akademi ya, tim muda-mudanya. Dia ambil take over sama kita. Jadi pas itu take over aku langsung otomatis ke Macarthur FC. Oke. Menarik. Oke, kalau gitu Brian, saya juga ada dengar nih, kan Brian katanya sempat kuliah dulu, baru jadi profesional kan? Atau gimana itu cerita apa selama berkarir sebagai pemain profesional, Brian juga sambil kuliah gitu. Nah itu gimana ceritanya? Ya di Australia enaknya kita bisa pas main sepak bola kita bisa kuliah itu atau kerja atau kuliah itu bikin fleksibel lah di Australia. Pas habis sekolah aku pilih ke jalur kuliah dari sekolah guru. Pas itu juga main sepak bola juga. Berarti selama kuliah, apa Brian ada main di liga universitas atau hanya main di klubnya itu? Enggak, di kuliah aku masih di kuliah tapi juga di liga 2-nya. Oh, berarti terpisah ya kuliah? Itu terpisah. Tetap belajar di kuliah tapi main bolanya tetap di klub yang tadi. Itu pas muda itu aku di Sydney Olympic. Oke. Habis itu berapa tahun habis sekarang. Banyak ya klubnya? Ya. Pindah-pindah ya. Oke, berarti experience cukup banyak ya? Oke, menarik. Ya, oke tuh saya mau tahu nih. Nah, kalau kayak menurut Brian sendiri lah, from your point of view ya. Nah itu Liga 2 Australia itu seberapa sulit sih? Bedanya apa sih sama Liga Utama Australia, A-League gitu? Kalau Liga 2 sama Liga 1 Australia itu difference-nya itu professionalism-nya. Jadi kita Liga 1 A-League itu full time. Pemain tuh kayak professional full time, tapi di Liga 2 kita kayak semi pro lah. Oke. Makanya tadi bisa dibilang kayak bisa kuliah sambil juga bisa kerja sedikit sambil latihan sambil berkarir di dunia sepak bola ya. Jadi banyak pemain menarik. Di Australia di Liga 2 atau Liga 3-nya itu part time. Jadi banyak yang pemain gaji bilangnya pemain senior dia ada profesi sendiri juga main sepak bola, jadi gaji juga tinggi juga. Ada banyak pemain yang difference profesional doang lah. Kita ada satu pemain latihan tiap hari, juga ada satu
kita di Liga 2 kita latihan 3-4 kali seminggu. Oke. Pasti ada difference lah. Ya. Oke, menarik. Terus kan ini Brian kan di sana kayak papa mama kan dari Jakarta. Nah itu di sana ada kesulitan nggak ya sebagai pemain keturunan di Australia gitu dalam misalnya berkarir di profesional atau dalam berbaur sama culture-nya di sana gitu. Nah itu yang mungkin saya agak penasaran gitu. Kayak di mana aja pasti ada sulitnya ada, tapi positifnya ada. Kan di Australia kan multicultural kan, ada banyak diverse orang dari mana-mana di Australia. Ya tapi kalau di dunia sepak bola memang orang Asia nggak terlalu dominan ya. Juga kan kita di Australia kan fisik kita kan naturally kan kita kecil kan. Di Australia kan banyak orang lebih gede dari, tapi ya ada positif ada negatifnya. Ya. Oke, menarik. Terus kalau ngomong papa mama kan dari Jakarta, Ya. berarti Brian pas di Australia dari kecil ngomongnya bahasa Indonesia atau Inggris? Ya kalau di rumah kita banyak kan ngomong Indo. Oke. Dari aku belajar naturally dari keluarga juga, kita di rumah nonton TV Indo banyak. Jadi, gitu. jadi kita pick up banyak lah. Juga sama keluarga kita banyak kan makan ngomong Indo, juga makanan tiap hari pasti lah Indo, juga mix Inggris. Jadi ya kayak balance bagus. Which is gue banget. Itu kita langsung move on nih ke main topik yang saya mau tanya sebenarnya tadi. Ya. Nah itu kan Brian ini secara citizenship udah di Australia nih. Ya. Nah gimana tuh ceritanya, kenapa ada ketertarikan untuk jadi ganti nationality lah gitu? Ya, sekarang sepak bola dunia Indonesia udah mulai growing ya, sedikit-sedikit mulai growing. Kita lihat di Jepang atau di Thailand, tempat pemain ASEAN itu udah lebih banyak, opportunity-nya lebih banyak. Juga sekarang di Indonesia bolanya kan grow. Kita lihat di liganya supporter fanatik, supporter banyak. Juga timnas udah sedikit-sedikit mulai naik lah. Jadi ini opportunity aku bilang yang coming at the right time lah. Oke. Ya, juga kan aku juga keluarga aku kan orang Indo. Jadi kayak giving back a little bit lah. Nice. Ya. Mantap. Luar biasa. Tapi ya saya masih penasaran nih, kalau ngomong opportunity emang di Australia nggak ada gitu? Kalau di Australia, ambilnya tim di Australia kan adanya 10 doang. Jadi dikit ya? Iya. Jadi dikit banget. Jadi beberapa pemain bisa dapat kan di squadnya. Ya, juga Australia kan kompetisi banyak, tapi kompetisi banyak, pemain juga lensnya banyak juga bagus, tapi banyak pemain. Opportunity ada 10 tim doang, dari itu satu tim bisa 20 pemain di kontrak. Iya, paham saya. Makanya kan banyak ya pemain di Australia malah mau berkarir sepak bola dia malah keluar negeri ya. Mungkin salah satunya kayak yang Brian mau coba lakukan gitu ya. Kan ya kayak banyak ya, mungkin kayak Max Schwarzer, Tim Cahill gitu. Yeah. Semua keluar negeri ya mungkin karena ya lebih banyak opportunity di sana ya. Tapi kalau ngomong kayak gitu, Brian nggak mau coba gitu misalnya keluar negeri seperti ya kayak tadi Max Schwarzer, Tim Cahill atau Mark Bresciano gitu. Kalau satu hari kalau jalurnya bisa rezekinya ke situ ya pasti coba gitu. Berarti long term plan ya Brian memang kalau bisa mau mendapatkan opportunity seperti itu ya. Gitu ya, kalau to play in the highest level. The highest level lah, mau itu di Asia, kalau kita bisa main di J1, banyak kan pemain masih belum succeed lah di J1, atau itu main di Eropa di atas dunia lah di Inggris, atau kalau jalurnya rezekinya itu bisa. Oke, menarik. Kalau gitu Brian sendiri gimana ya? Kalau misalnya mau bisa langsung aja target kedepannya Brian apa ya sekarang ya? Ya pasti itu dari pemain profesional lah. Sekarang lah bilang masih semi pro. Dari itu mau masuk dunia profesional sepak bola juga bisa karir yang ramai, karir bagus. Aku kan di dunia Australia kan aku udah comfortable lah, aku ada kerja, ada kuliah, ada semuanya habis. Di pikiran aku lah, aku kan sekolah guru, aku bisa sekolah guru forever, tapi I can't play forever. Jadi you know, you only have one life, might as well just enjoy it. Do something like that you love. Fair enough. Oke, kalau gitu teman-teman semua, sampai sini dulu ya kita ngobrol sama Brian ya. Banyak banget insight yang udah dikasih Brian ya, dan semua cukup menarik dan banyak juga hal baru yang dari saya yang saya belajar sendiri. Jadi sampai di sini dulu ya, Brian. Terima kasih banyak ya hari ini. Terima kasih. Yes, sama-sama. Oke, kalau gitu yuk, dadah. Sampai sini dulu.